Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2962. Dunia ini luas dan abadi, dan reinkarnasi berlangsung selama 100 juta tahun. Dimanapun kau berada, aku harus menemukanmu. Saat ini, Lin Yan sangat bertekad. Sekalipun waktu ini 10.000 tahun, 100.000 tahun, atau 1 juta tahun, atau 10 juta tahun. Selama kau di sini, sekalipun aku harus membolak-balik seluruh langit dan dunia, apa salahnya? Yun Yao, gumam Lin Yan, dengan keterkejutan di antara alisnya. Lembah Yundi telah melewati ribuan tahun dan belum hancur. Wajar jika sekte seperti itu memiliki buku surgawi. Bas. Saat ini, Lin Yan tiba-tiba fokus. Potongan giok itu bersinar kembali. Dalam sekejap, area itu diterangi oleh cahaya, dan banyak tanaman serta pepohonan berubah menjadi jalan, dan bunga-bunga bermekaran semakin cemerlang. Sungai-sungai itu ternyata memiliki energi spiritual ekstra. Potongan giok ini, Lin Yan memfokuskan pikirannya dan sedikit terkejut. Wow, sebuah gambar muncul di potongan giok itu. Kiner, meskipun kau biasa-biasa saja di kehidupan ini, dia adalah seorang kaisar agung, dan suatu saat nanti akan menjadi permaisuri. Giok ini adalah harta karun lembah Yundiku, dan diwariskan oleh para penguasa lembah Yundiku. Dengan giok ini, kau mungkin memiliki kesempatan untuk menyatu dengan aura lembah Yundi di masa depan, membuat lembah Yundi bersinar di dunia. Seorang wanita tua berbicara dalam gambar itu. Dia seharusnya adalah mantan penguasa lembah Yundi. Di depannya, seorang wanita sedang berkonsentrasi. Wanita ini berpenampilan biasa saja, tetapi dia mengenal pria di peti mati emas itu sejak muda. Sampai pria itu menjadi kaisar, dia tidak pernah meninggalkannya. Meskipun wanita ini biasa-biasa saja, dia akan segera menjadi permaisuri, dan dia akan memiliki kekuatan seorang kaisar, dan dia akan mampu mengguncang dunia. Tuan, lembah Yundi selalu abadi dan mulia, mengapa Tuan mengatakan bahwa lembah Yundi harus bersinar di dunia? Wanita bernama Kiner itu mengerutkan kening, sangat bingung. Lembah Yundi lebih kuat dari yang kita duga, tetapi beberapa rahasia kuno telah disegel. Selain itu, menurut ajaran leluhur lembah Yundi, akan ada seorang wanita luar biasa yang akan mengambil alih lembah Yundi di masa depan dan membawa kita menuju kejayaan tanpa akhir. Kata wanita tua itu. Ya, Kiner mengangguk dan mengambil batu giok itu. Batu giok ini tidak boleh ditinggalkan di lembah Yundi, kalau tidak akan diambil orang lain. Bawalah batu giok itu. Jika waktunya tepat, batu giok itu akan muncul kembali di lembah Yundi. Pada saat itu, lembah Yundi akan mekar sempurna, seluruh udara akan memadat, semua jalur akan beresonansi, dan cahaya hijau akan bersinar di antara langit dan bumi. Itulah saatnya lembah Yundiku akan sepenuhnya pulih. Itu juga akan menjadi saatnya wanita hebat penguasa lembah Yundiku akan kembali, kata wanita tua penguasa lembah itu. Ini adalah legenda lembah Yundi. Ada sebuah deduksi pada batu giok itu. Konon, di suatu era, seorang wanita luar biasa akan muncul, dan ia akan membawa kejayaan tak terbatas bagi lembah Yundi. Lembah Yundi telah menjadi tempat yang sunyi selama beberapa generasi. Namun, wanita tua itu takut generasi muda akan kehilangan giok tersebut, sehingga ia memberikannya kepada Kiner. Lagi pula, Kiner akan menjadi permaisuri pada saat itu. Ia memiliki kemampuan untuk melindungi giok tersebut. Wow, cahaya itu berkedip, dan gambar itu pun menghilang. Setelah bertahun-tahun, Kiner pasti telah memberikan giok itu kepada pria di peti mati emas sebelum ia meninggal. Sekarang, pria di peti mati emas itu memberikannya kepada Lin Yan. Pada saat ini, cahaya itu berkedip. Lin Yan benar-benar dapat merasakan bahwa kekuatan antara langit dan bumi berkumpul bersama, dan kekuatan sejati dari segala sesuatu muncul bersamaan. Ding ding ding. Suara kuno. Lalu keluar. Garis-garis itu tampak hidup, berkedip-kedip terus-menerus. Yang paling mengejutkan Lin Yan adalah bahwa ini seperti prototipe hukum langit dan bumi. Kemudian jalan-jalan bergema, dan hanya berada di sini, seseorang dapat merasakan segala macam misteri, membuat pikirannya jernih hingga ekstrim. Saya khawatir tanah harta karun abadi jauh lebih rendah daripada tempat ini. Potongan giok ini telah ada sejak lembah Yundi didirikan. Saya khawatir ini adalah barang dari generasi pertama penguasa lembah Yundi. Dengan kata lain, generasi pertama penguasa lembah Yundi menyimpulkan bahwa seseorang akan lahir di era tertentu untuk membuat lembah Yundi kuat kembali. Tapi siapakah wanita aneh yang disebut ini?
Lembah Yundi, para penguasa dari semua generasi, tunggu kembalinya Tuan Lembah Yunyao. Pada saat ini, suara-suara terdengar. Setiap garis berkedip, dan itu benar-benar berubah menjadi sosok, dan suara itu baru saja keluar dari mulut mereka. Ini adalah hantu para penguasa Lembah Yundi dari semua generasi. Hal ini membuat mata Lin Yan terbelalak takjub. Menunggu kembalinya Master Lembah Yunyao. Wanita luar biasa yang dideduksi oleh generasi pertama Master Lembah, adalah Yun Yao. Bas. Saat ini, Lin Yan mengepalkan tinjunya. Semua ini membuktikan satu hal. Yun Yao, sungguh belum mati. Ini adalah era yang hebat. Jika Lembah Yundi bisa begitu agung, itu hanya bisa terjadi di era yang hebat. 10.000 tahun yang lalu, Yun Yao adalah Master Lembah Yundi, dan setelah kematiannya, Lembah Yundi sepenuhnya disegel. Sekarang setelah kepingan giok itu kembali, semuanya persis seperti yang dikatakan wanita tua itu. Bas. Cahaya hijau bermekaran, menyelimuti tempat ini. Ini seperti lukisan abadi, indah dan tak terbatas. Di era yang hebat, akankah Yun Yao benar-benar kembali ke sini suatu hari nanti? Yun Yao. 10.000 tahun berlalu, Lin Yan menghela napas dalam-dalam. Hanya saja di kehidupan ini, ia jatuh cinta pada orang lain dan tak bisa menahan diri. Orang itu adalah Lingqi. Dua kehidupan, cinta pada dua orang. Sekalipun Yun Yao masih di sana, Lin Yan tidak tahu bagaimana menghadapinya, juga tidak tahu bagaimana menghadapi Lingqi. Bagaimana mungkin seseorang mencintai dua orang dalam satu kehidupan? Lin Yan mengembuskan napas keruh, matanya membara. Ia menyingkirkan semua pikirannya. Yun Yao, atau muncul di kehidupan ini, apapun yang terjadi, ia harus menjadi lebih kuat, dan tidak boleh membiarkan semua yang terjadi 10.000 tahun lalu terulang kembali. Tianyu. Lin Yan mengepalkan tinjunya. Di kehidupan sebelumnya, kematian Yun Yao terlalu erat kaitannya dengan Tianyu. Di kehidupan ini, Lin Yan harus melangkah ke paviliun Wang Tian dan menginjak-injak Tianyu sepenuhnya. Wus. Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak dan meninggalkan tempat ini. Potongan batu giok itu juga tertinggal sepenuhnya. Aura di sini menjadi semakin kuat dan mulai menghampiri Lin Yan. Jika ia tidak pergi, aura itu akan memaksanya keluar dari tempat ini. Tak lama setelah Lin Yan pergi, Mu Yao membuka matanya di sebidang tanah suci. Ia merasakan perubahan di sini. Cahaya hijau menyebar di sini, dan banyak aura menuju ke arahnya, perlahan-lahan membuatnya semakin kuat. Hal ini membuatnya sangat bingung. Pada saat yang sama, di suatu area, di tubuh Lingqi, aura misterius semacam itu langsung melayang, dan gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di benak Lingqi. Gambaran itu seolah terjadi 10.000 tahun yang lalu. Namun, seolah muncul kemarin. Rasanya lebih seperti melihat adegan berpegangan tangan dengan Lin Yan di depan batu tiga kehidupan tiga dunia. Namun kemudian, ada sedikit kebingungan di mata Lingqi. Siapa, aku? Gumamnya pada dirinya sendiri. Adegan-adegan itu membuat ingatannya sedikit membingungkan. Aku punya kehidupan lampau. Ia tertegun dan akhirnya memikirkan sebuah kemungkinan. Pada saat ini, cahaya hijau di tubuhnya entah kenapa menjadi lebih terang, dan ingatan-ingatan itu perlahan datang, dan hampir menembus kekuatan pil Jueming yang telah disempurnakan Jueming.